dalam penanggulangan bencana. Ini merupakan suatu tema yang relevan saat ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi bencana yang kita hadapi, khususnya di wilayah Sumatera, ini membutuhkan kontribusi, baik itu pemerintah, para praktisi, akademisi, ataupun seluruh masyarakat luas. Melalui sesi ini, kita berharap tidak hanya memperoleh penguatan konsep dan pengalaman praktis, tetapi juga memperdalam refleksi bagaimana peran epidemiolog kesehatan itu bisa memastikan bahwa respon kesehatan masyarakat ini dapat cepat, tepat, berbasis bukti ilmiah, dan sesuai dengan kondisi bencana pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kebetulan di sini juga alhamdulillah sudah hadir pembicara pertama kita, yaitu Bapak Gede Yulian Yogadita MPit. Saya izin memanggil Mas Gede. Bagaimana kabarnya Mas Gede? Alhamdulillah, Mbak Bu Alhamdulillah. Imun, baik. Terima kasih Mas Gede atas kesediaan waktunya dan juga atas undangan yang kami layangkan gitu ya untuk sebagai pembicara pada hari ini. Dan berikut adalah CV dari Mas Gede Yulian Yogadita, yang mana beliau adalah seorang konsultan, juga seorang seorang peneliti dan juga praktisi, di mana fokus beliau adalah kebencanaan. Dan saat ini beliau aktif di Universitas Gadjah Mada dengan riwayat pendidikan S1 Farmasi UGM, kemudian S1 FKM UI Magister Kesehatan Masyarakat, sama seperti saya, dan juga beliau saat ini sedang pendidikan juga ya untuk program doktoral di Universitas Gadjah Mada. Adapun pengalaman mengajar, beliau juga saat ini memang masih aktif di FKM Universitas Gadjah Mada dan juga staf pengajar di FKKM KUGM. Selain itu, beliau juga pengalaman bekerja baik itu di lembaga organisasi dunia WHO, dan saat ini juga masih terus aktif dan sebagai narasumber juga serta praktisi juga gitu ya untuk di kebencanaan baik itu di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah. Baiklah, kami persilahkan kepada Mas Gede untuk mic dan layar, kami silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Imun atas perkenalannya. Mohon izin, saya bisa share screen dari laptop saya ya. Silahkan Mas Gede. Ya, ya sudah terlihat. Ya, sudah Mas Ya, Gede. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, kemudian para senior yang memberikan kesempatan pada saya pada hari ini untuk sharing sharing pengalaman lah ya. Jadi memang kebetulan saya baru balik juga dari Aceh baru tadi malam jam 11 itu Bu Imun WA saya dan alhamdulillah sempat menyusun materi dengan waktu singkat, tapi mungkin tadi sudah dikenalkan juga oleh Bu Imun. Jadi memang saya luar biasa gitu ya, biasa di luar sih sebetulnya, di luar di daerah bencana. Jadi eh, untuk menyusun materi tidak membutuhkan waktu lama karena alhamdulillah eh, kira-kira sudah tahu tergambar apa yang akan disampaikan. Cuma memang menyampaikan dalam waktu singkat ini ada beberapa jargon, jadi saya mohon izin untuk teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, kalau misalnya ada yang perlu kita elaborasi lagi, silakan angkat tangan atau dipotong, nggak masalah. Jadi seperti ini kita bicara tentang epidemiolog kesehatan dalam upaya optimalisasi surveillance pasca bencana ya. Kalau di titipannya ini dari panitia jadi begitu ya. Tapi saya juga mau flashback ke belakang, tidak hanya pasca bencana, tapi pada saat bencana juga apa sih yang dilakukan oleh epidemiolog kesehatan. Kemudian tadi juga disebut mitigasi bencana. Nanti kita akan lihat teorinya itu apa yang sebaiknya kita juga lakukan. Jadi ini outline-nya. Jadi saya akan bawa oleh-oleh juga ini. Oleh-olehnya sebenarnya bukan dari Aceh ya, tapi oleh-olehnya sesuatu hal yang kalau di Indonesia itu sangat common sekali, sangat biasa sekali kalau kita udah bikin pedoman gitu ya. Kemudian pedomannya kalau zaman dulu itu ditumpuk di perpustakaan atau disusun rapi gitu ya.
Nah, kalau sekarang disebarkan di grup WA, udah disebarkan, ada linknya, tapi nggak pernah dibuka. Nah, nggak pernah dibuka, apalagi dibaca. Ini tahun 2023 sudah ada pedoman penanggulangan krisis kesehatan. Dan saya yakin Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian pasti baru kali ini lihat covernya gitu ya. Yang ini bisa diklik nanti di materi saya bisa silahkan dibagikan. Ini bisa diklik. Kemudian bagaimana sih sebetulnya Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan ini bisa mengakomodasi kompetensi-kompetensi epidemiologi kesehatan yang diregulasi oleh tidak hanya WHO sebenarnya, tapi juga oleh FAO, kemudian ada WOA gitu ya, untuk One Health Field Epidemiology. Dan ini kompetensi ini sudah sangat bukan hanya sangat layak, tapi juga komprehensif dan dalam. Ini juga bisa teman-teman lihat. Jadi mungkin ada beberapa yang masih bingung sebenarnya EPID ini ngapain sih kerjaannya? Atau EPID ini di lapangan itu situasi bencana itu ngapain kolaborasinya dengan eh, tim lain itu seperti apa? Nah, di sini sebenarnya dijelaskan. Cuma memang sekali lagi sama seperti di Indonesia gitu. Kayaknya di WHO juga udah bikin pedoman, habis itu wah disebar di grup WA, nggak ada yang baca. Dan semoga di kesempatan ini kita mengadvokasikan Bapak Ibu teman-teman dan ini juga di live streaming di YouTube ya, Bu Imun. Ya, jadi semakin luas lagi manfaatnya. Jadi kita harapkan ini juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman baik itu EPID atau orang yang mungkin memiliki peminatan ke arah sana. Ya. Kita lihat teori-teori kebencanaan dulu. Ini ada teori pengurangan risiko bencana. Ternyata teori pengurangan risiko bencana ini di EPID juga beberapa kali disebut di kompetensi EPID. Jadi pengurangan risiko bencana itu ada komponennya adalah hazard, vulnerability, dan capacity. Bagaimana hazard atau ancaman itu bisa dimitigasi, bisa diketahui, diidentifikasi, onsetnya bagaimana? Onset itu waktu datangnya ya. Jadi apakah itu slow onset atau sudden onset seperti bencana gempa itu sudden. Jadi tiba-tiba datangnya. Kemudian yang terjadi di Sumatera ini adalah slow onset. Nah, jadi ada yang slow onset pelan-pelan mengikuti hujan, ada juga yang sudden onset. Ternyata setelah pelan-pelan mengikuti hujan, dia datang dengan ribuan atau bahkan jutaan kayu. Jadi yang terjadi di bencana Sumatera itu ada kombinasi dua onset bencana. Onset yang pelan-pelan datang, itu banjir yang biasa. Kemudian ada banjir bandang yang datang bersama dengan kayu yang merusak dan juga sepanjang sebantaran sungai. Intensitasnya biasa. Kalau kemarin kami ke Tamiang, kemudian ke Aceh Utara gitu, di sini biasa banjir, Pak. Cuma baru kali ini intensitasnya tinggi. Nah, intensitasnya juga sama. Mungkin teman-teman di Jakarta, oh biasa dengan banjir, intensitasnya rendah gitu ya. Tapi begitu ada anomali, ada siklon tropis Senior, kemudian ada anomali mungkin bendungan yang jebol, nah intensitasnya itu meningkat. Dan frekuensinya juga sebenarnya sudah bisa kita prediksi. Nah, jadi bagaimana kemudian teman-teman epidemiologi itu bisa dari hazard ini sudah bisa mulai memetakan frekuensinya setiap bulan apa gitu ya, setiap tahun berapa terjadi ancaman bencana, apakah itu bencananya man-made, kemudian natural disaster, atau mungkin bencananya bersumber dari penyakit. Dan onsetnya seperti apa? Apakah itu mendadak? Kemudian apakah itu omsetnya pelan-pelan dan intensitas seperti apa. Itu baru kita dapat dari hazard. Dan ini pemahaman dasar yang ada di Kementerian Kesehatan. Ini masuk di knowledge knowledge yang harusnya dimiliki oleh teman-teman epidemiologi. Baru hazard ya. Hazard kemudian ada kerentanan. Kerentanan ini kita bicara tentang exposure. Bagaimana kemudian dari populasi terdampak itu berapa yang tinggal di bantaran sungai. Nah, jadi itu exposure-nya. Kemudian kalau kita bicara tsunami, kalau kita bicara dengan lebih lanjutnya lagi penyakit. Jadi beberapa berapa exposure yang dari populasi itu terhadap sumber dari bencana. Terhadap kalau sumber dari bencana, ya tadi bencananya banjir, tentu saja kita bicara daerah aliran sungai. Kemudian kalau kita bencananya tsunami, pesisir, pinggir pantai.
Yang sulit diprediksi adalah bencana gempa bumi, karena tidak selalu orang yang tinggal di atas sesar aktif itu menjadi korban. Karena bencana gempa bumi itu banyak sekali variabelnya. Itu baru natural hazard. Belum kita bicara tentang man-made atau non-natural dari penyakit. Nah, itu juga bisa exposure-nya mungkin orang-orang yang sering berpergian expose dengan COVID seperti itu ya. Kemudian ada sensitivitas dan resiliensi. Nah, ini yang sedang kita bangun. Resiliensi. Apakah kita sebagai epidemiolog itu sensitif terhadap terhadap apa? Terhadap petunjuk-petunjuk alam gitu ya. Wah, ini kalau hujan ini biasanya, nah, muncullah ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi sensitivitas ini, awareness ini yang akan kita bangun dari mungkin beberapa kali kita webinar, kemudian salah satu webinarnya adalah seperti ini. Jadi meningkatkan ketangguhan tidak harus melulu untuk merasakan atau mengalami bencana itu, tapi meningkatkan ketangguhan salah satunya dari webinar-webinar seperti ini. Jadi kita membangun awareness di masyarakat, awareness di akademisi, awareness di ikatan alumni dari grup-grup WA itu ternyata bisa sebetulnya kita bangun awareness, sensitivitas dan juga ketangguhan dari populasi terdampak, apa potensial populasi terdampak. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas untuk mengurangi resiko. Jadi, kalau dari persamaan ini kan ada hazard, vulnerability, semakin tinggi hazardnya, semakin berat onsetnya, itu semakin besar resikonya. Nah, ini sebaliknya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas agar resikonya ini menurun. Bagaimana kita bisa melihat sistem yang ada di daerah terdampak atau sistem yang daerah yang kita miliki. Tentu saja kalau kita bicara surveillance atau kita bicara epidemiolog, yang sistem yang kita perlu perhatikan adalah surveillance. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sistem surveillance ini ternyata tidak hanya pada pasca bencana juga, tapi saat bencana dan juga sebelum bencana harus benar-benar dikuatkan, termasuk menguatkan staff. Ini meningkatkan kapasitas dengan pendekatan 4S. Sistem, staff, structure, dan staff. Ini ada namanya teori search capacity. Jadi meningkatkan kapasitas menggunakan pendekatan search capacity atau kapasitas lonjakan. Jadi bagaimana sistemnya sudah dibikin, sistemnya itu sangat kuat, sistem SKDR, misalnya sistem surveillance rutin, kemudian surveillance bencana, dikembangkan oleh PHLC, bagaimana epidemiolog kesehatan yang diterjunkan di daerah bencana tahu apa yang harusnya mereka lakukan, staffnya itu adalah bagaimana men-training, berapa jumlah FVTP, berapa jumlah anggota PAEI gitu ya, berapa jumlah epidemiolog kesehatan yang ada di Indonesia dan siap diberangkatkan dengan platform. Nah, platform ini sistem juga, sistem TCK, tenaga cadangan kesehatan. Nah, ini udah mulai ada jargon nih. Silakan Bapak Ibu juga sambil saya bicara juga sambil didengarkan, kemudian di googling gitu ya, oh TCK apaan sih, tenaga cadangan kesehatan, di search, oh ternyata keluar nih ada yang namanya tenaga cadangan kesehatan, kalau di Google itu milik Kementerian Kesehatan. Ada berapa epidemiolog yang daftar ke sana? Saya rasa mungkin jumlahnya tidak sampai puluhan ribu. Nah, ini perlu kita buktikan secara ilmiah juga nih. Eh, Bisa jadi sebuah penelitian apakah tenaga cadangan kesehatan dari profesi Epidkes ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini staff. Strukturnya atau structure ini lebih ke bangunan ya, tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang bangunan, kita bicara juga tentang kantor gitu loh. Jadi pada saat teman-teman Epidkes ini diterjunkan ke daerah bencana, dia mau ngantor di mana nih? Mau di puskesmas, mau di dinas kesehatan, dan apakah puskesmas dengan dinas kesehatannya ini resilient? Apakah puskesmas dan dinas kesehatannya ini pada saat kita masuk ke sana penuh lumpur? Nah, jadi dibersihin dulu dong. Nah, jadi itu bagaimana kemudian strukturnya ini juga perlu dibantu ya. Nah, kalau bencananya gempa mungkin rubuh gitu ya. Nah, jadi ini di sini kita butuh faktor eksternal. Jadi pada saat kita menerjunkan sebuah tim, wah tim uh,
PAEI Peduli Bencana misalnya atau Epidkes Peduli Bencana gitu sudah datang dengan 15 epidemiolog atau 15 mahasiswa FETP sampai sana satu nggak bawa laptop kemudian dua tidak ada tempat untuk bekerja. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dalam situasi seperti itu, kita juga harus pikirkan bagaimana cara memikirkan itu nanti kita akan coba jelaskan dengan yang namanya RHA, Rapid Health Assessment. Jadi Rapid Health Assessment tidak melulu mencari oh penyakit terbanyak apa, kemudian korbannya berapa, tapi lebih pada saat kita mengirimkan tim ke sana, apakah ada sistemnya, apakah ada existing staff yang masih ada di sana dan bisa memberikan handing over ke kita, bagaimana strukturnya untuk kita bekerja di sana, dan perlengkapan apa saja yang perlu kita bawa. Dan saja Epicus butuhnya laptop. Kalau sudah punya laptop, butuh lagi sinyal. Nah, makanya kemarin ada bantuan kesehatan. Orang pada bingung, kenapa nih Menteri Kesehatan kok bawanya Starlink? Starlink ya, Starlink itu buat internet ya, bukan Starbucks keliling ya. Mungkin biar nggak ngantuk gitu di daerah bencana, ngopi-ngopi dulu. Padahal daerahnya Aceh, kopinya enak di sana. Tapi jangan salah, Bapak Ibu, kopi Aceh, waktu kita lihat ada viral tuh, ada komentar gitu, ya, oh kita nikmati kopi makanya terjadi banjir. Setelah saya ke sana ya, ke Bener Meriah dan Takengon. Jadi memang pegunungan-pegunungan di Aceh itu dari tahun 1908 itu sudah digunduli untuk dirubah menjadi dialih fungsi menjadi kebun kopi. Ya jadi nggak salah juga sih kalau ada yang ngomong kalau bencana banjir ini salah satunya karena kopi Aceh. Tapi menurut saya itu nggak signifikan juga sebenarnya. Memang ada hutan-hutan yang kemudian dialih fungsikan menjadi kebun kopi, tapi menurut saya jumlahnya sih nggak banyak. Cuma memang memberikan apa berkontribusi ya terhadap itu. Nah, itu intermezzo aja soal staff ya. Jadi Starling tadi ya, Starling itu sebenarnya harus dicatat oleh dinas kesehatan, bagian dari penunjang medis atau penunjang alat penunjang untuk kita melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi kita di Epicus. Nah ini, tadi kita bicara tentang siklus bencana, jadi ada teori siklus bencana juga. Uh, Pasca bencana itu lebih ke sini ya, pemulihan, kemudian rehab rekon, tapi sebenarnya yang akan kita bicarakan konteks dari yang akan kita bicarakan sekarang, whole konteks, jadi seluruh siklus ini. Mulai dari pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat terutama, karena ternyata di Aceh sekarang masih masa tanggap darurat. Saya kira sudah akan selesai. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 20 itu ada perpanjangan tanggap darurat oleh Mualem, oleh Gubernur Aceh tanggal 8 Januari sampai tanggal 20. Jadi ada beberapa kabupaten yang memang belum selesai pemulihannya, belum selesai tanggap daruratnya. Indikatornya apa? Indikatornya pengungsi masih ada di tenda. Pengungsi masih ada di tenda itu belum sebenarnya belum bisa dikatakan masuk ke pemulihan. Apalagi kemarin saya waktu mau pulang ke Jawa nih, ke Jogja nih lewat Jakarta, hujan deras lagi. Jadi ada beberapa daerah masih kembali tergenang air. Jadi bahkan mereka untuk masuk ke fase transisi darurat saja belum. Jadi itulah di Tamiang, kemudian di Aceh Utara sudah, tapi Tamiang belum. Kemudian di Takengon itu juga masih ada beberapa, Aceh Tengah itu masih ada beberapa yang terisolir. Ibaratnya kita aja masih belum tahu ya nasibnya mereka di sana gimana, kok sudah masuk ke masa pemulihan. Jadi untuk Aceh sendiri, nah itu masih di fase tanggap darurat. Nah, kalau ini bencana non alam, bagaimana sebetulnya siklus ini sama seperti eh, siklus pandemi ya, cuma yang di sini ada interpandemic phase, ada pandemic alert, kemudian pandemi balik lagi ke interpandemic phase. Nah, tapi kita tidak bicara di situ. Ini teori satu lagi, teori tentang hierarki. Nah, jadi kalau teori hierarki ini bagaimana kemudian kita Epicus ini ada di subcluster pengendalian penyakit. Wah, ini apalagi nih subcluster nih ada jargon baru lagi ya. Jadi di uh, krisis kesehatan, bencana itu urusannya
BNPB ya. Bapak Ibu kenal ya BNPB, BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Nah, itu punya sistem yang namanya sistem komando, SKPDB, sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana gitu ya. Ada punya klaster-klaster. Ini klaster bukan klaster rumah ya, tapi klaster penanggulangan bencana ada pengungsian, ada pencarian pertolongan, search and rescue, kemudian pendidikan logistik dan kesehatan. Jadi kesehatan bagian dari BNPB atau BPBD. Cuma pada pada implementasinya untuk penanggulangan bencana, dia itu punya klaster kesehatan atau Permenkes tahun 75 nomor 75 tahun 2019. Kemudian ada Kepmenkes 1502 tahun 2023 yaitu ini yaitu apa menjadi pedoman nasional. Ini pada saat saya muter-muter kursor begini kelihatan ya Bu Imun ya? Kelihatan ya? Kelihatan Mas Dede. Ya, ya kalau dijadikan PPT nggak kelihatan. Itulah kenapa kadang-kadang kami dari UGM itu kalau memberikan materi bentuknya PDF, jadi biar bisa diklik dan juga. Nah, jadi saya balik lagi di Permenkes dan juga Kemenkes. Di Kemenkes ini ternyata ada pengorganisasiannya. Dan ini ada yang namanya sub-subcluster. Subcluster kesehatan. Nah, di subcluster ini punya persinggungan dengan subcluster yang ada di Kemensos. Ya, inilah hierarki. Di Kemensos punya klaster pengungsian, punya shelter, penyihatan lingkungan dan sebagainya. Di kesehatan punya pengendalian penyakit. Bagaimana sebetulnya kita Epidkes ini bisa bisa mendapatkan informasi manajemen tempat pengungsian, kemudian anak, lansia, ya kan? Kekerasan berbasis gender mungkin tidak masuk dalam lingkup EPID ya, tapi jelas EPID itu ada hubungannya erat dengan pengendalian penyakit di pengungsian. Jadi kita harus benar-benar berkolaborasi dengan sektor lain untuk membantu pemenuhan SPM kesehatan pada saat terjadinya bencana alam ini sangat kompleks, tapi sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Ini saya ada ada sedikit cerita dari lapangan, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita belok dulu ya. Kita belok dulu ke kompetensi EPID nih. Mohon izin nih, Bu Imun nih, yang ketua kolegiumnya ini saya sedikit cerita tentang kompetensi EPID. Jadi sudah ada yang namanya COVE itu ya. Kalau tadi kita bicara kopi, ini COVE. Kompetensi untuk field epidemiologi. Nah, untuk One Health ya. Sekarang kan kesehatan ternyata tidak hanya di manusia saja, tapi ternyata setelah dari COVID kemarin kita tahu bahwa kesehatan hewan dan manusia dan juga lingkungan itu saling keterkaitan. Makanya kita masuknya ke COVE ini, kompetensi on One Health Field Epidemiologist. Nah, ada 10 domain teknis dan juga ada 4 domain fungsional. Tapi kita tidak akan bicara ini, bukan bagian saya, itu bagiannya Bu Imun. Eh, tapi saya mau bicara tentang dua aja. Domain yang kedua, yang tadi saya bicara tentang 4S, search capacity, di capacity-nya itu tentang bagaimana membangun sistem surveillance pada saat terjadi bencana dan domain saya sebagai kalau tadi dikenalin wah ahli bencana saya senyum-senyum aja sih banyak lebih yang lebih ahli tapi mungkin ya yang terpapar di kesempatan kali ini saya gitu ya di domain 7 preparedness and response respon tidak hanya terhadap ya epidemiological event tapi juga natural disaster dan di situ ada nanti kita akan lihat. Ini subdomain dari surveillance system dan bagaimana sebetulnya teman-teman dari Epidkes itu sangat dibutuhkan di lapangan pada saat bencana. Karena apa? Nanti kita lihat ya kan ini kayak ini ya sinetron ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Optimalisasi surveillance. Jadi tadi sudah ada teori-teori bencana, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Kemudian tadi sekilas tentang kompetensi. Nah, di lapangan
kita akan lihat bagaimana domain 2 surveillance system ini, tadi sudah ada sub-sub domainnya, itu kita lihat dulu nih, bagaimana surveillance reporting, kemudian akses dari quality of surveillance data. Kebetulan kami di UGM, kami mengirimkan tim ya, tim yang namanya TCK IMT, Tenaga Cadangan Kesehatan Emergency Medical Team. Nah, ini ada satu jargon lagi yang mungkin Bapak Ibu perlu tambahkan dalam knowledge nih. Apa sih IMT itu? Emergency Medical Team adalah sebuah tim atau relawan kesehatan, tim relawan kesehatan. Yang gampangnya itu aja deh. TCK IMT adalah relawan kesehatan. Relawan kesehatan di sana eh, atau di daerah bencana itu akan dianggap sebagai IMT. Jadi tim relawan kesehatan yang turun ke daerah bencana itu dianggap sebagai IMT. Apa itu IMT? Di Permenkes itu ada tipe-tipenya. Ini saya ambilkan dari FWTP UGM. Jadi FWTP UGM mengirimkan 3 orang ke daerah bencana. Yang kebetulan bersama saya kemarin ini Mbak Nyai Harifa Akbar, Presiden FWTP 2004, ditugaskan dalam pasca bencana di Lok Sumawe. Sebelum bukan Lok Sumawe, sih Lok Sukon. Jadi itu ada apa ya? Pemekaran. Nah, pemekaran daerah. Setelah Mbak Nyai selesai bersama saya, satu tim IMT HSUGM gitu ya, Academic Health System UGM, digantikan oleh Mbak Berlianti. Jadi ini nah, apa yang mereka lakukan di sana? Nah, kembali Loksukon. Ini udah benar nih Loksukon. Penguatan surveillance. Silahkan ini bisa diklik lagi. Nah, kalau ini oleh bener nih oleh-oleh dari sana nih. Apa yang kami lakukan di sana. Jadi kalau mungkin dari tim Iluni ada atau tim dari UI gitu ya, mau berangkat ke sana UI ya, UI ke sana. Jadi ada dokternya, ada keslingnya, ada epidemiolognya. Kita harapkan teman-teman dari Universitas Indonesia itu bisa mereplikasi apa yang telah dilakukan UGM juga karena tim UGM seperti tadi saya sampaikan di awal kami turun tidak hanya dengan tim medis saja, tidak hanya dengan dokter dan juga perawat, tapi juga ada EPID, ada kesling, ada kesehatan jiwa. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman FETP dari UGM ini ke sana pertama mendampingi. Nah, saya karena mendadak ya bikin ininya PPT-nya jadi ini ya, maju mundur nih. Yang saya lakukan, nah ini di sini nih, di sini. Nah, dia tuh sebagai SKDR, ini timnya. Ketua timnya kebetulan saya. Kemudian di antara tim ini, satu tim itu isinya 10 gitu ya, ada dokter yang memang melakukan pelayanan kesehatan, tapi ada non medis yang juga melakukan pelayanan kesehatan jiwa, sanitasi, kefarmasian dan juga eh, ini udah. Kalau yang tim sebelumnya, ini tim yang keempat, tim satu dan tim 2 itu lebih untuk membangkitkan rumah sakit yang terdampak. Jadi ada tim teknisi elektrik, kemudian teknisi pipingnya, bagaimana. Nah, di sini yang dilakukan oleh Mbak Nyai, dia lihat dulu nih. Wah, ternyata completeness sama timeliness SKDR-nya itu rendah sekali pasca bencana. Atau pada saat setelah terjadinya event bencana itu rendah sekali. Itulah kemudian dari yang negatif atau yang merah-merah ini di puskesmas mana saja. Kemudian didampingilah oleh Mbak Nyai dan juga Mbak Berlianti ini. Didampingi bagaimana mengembalikan completeness dan timeliness-nya. Apakah petugas surveillance-nya ada di sana atau tidak? Kalau tidak ada akan di backup begitu ya. Jadi perannya di sini di lapangan mahasiswa FPTP terlibat langsung. Ini seperti menggantikan peran petugas EPID di puskesmas, begitu ya. Kemudian di dinas kesehatan mengecek apakah completeness sama timeliness-nya itu sudah sesuai atau tidak. Setelah itu kembali lagi ke puskesmas, balik lagi ke dinas kesehatan, membantu menganalisis, mengolah dan menerjemahkan data kesehatan menjadi informasi strategis. Jadi kita bisa lihat dari minggu 1, minggu 2 ternyata
Minggu satu, minggu dua nggak ada laporan. Minggu ketiga bagaimana ada laporan. Minggu keempat ada laporan apa 10 penyakit terbanyaknya. Nah, seperti itu. Jadi alih-alih alih-alih eh, saya mau ngomong tapi direkam ya. Kadang-kadang kita lihat kalau di daerah bencana nih tim dari pusat datang kok nggak ada nih datanya nih lah. Kita tuh butuh bantuan bukan kita ini dalam artian maksudnya di dinas kesehatan itu orang sudah terdampak bencana harus bersihin rumah masih ditanya-tanya data sama Kemenkes gitu kan. Oh gimana nggak solutif. Nah itulah kalau bisa pada saat kita terjun ke sana yang dicari itu bukan hanya dokter dan perawat sebetulnya tapi juga tenaga epikes di seluruh puskesmas. Karena apa? Epikesnya di sana sibuk bersihin rumahnya. Makanya nggak datang. Sementara tenaga apa? Tenaga emergency medical team gitu ya, relawan kesehatan masif datang ke sana ngasih pelayanan kesehatan, nggak ada yang nyatet. Siapa yang mau bantuin puskesmas nyatet apa yang telah dikerjakan oleh relawan kesehatan di sana? Nggak ada. Jadi inilah pentingnya Epikes di awal-awal terjadi bencana tadi. Di minggu-minggu awal kita terjun membantu puskesmas, satu, mengembalikan kompleteness dan timeliness. Yang kedua, membantu merekapkan pelayanan kesehatan dari relawan kesehatan. Viral, relawan kesehatan datang, kami nggak tahu ditempatkan di mana. Ya karena tidak ada yang membantu pengelolaan yang namanya Health Emergency Operation Center. Orang pada sibuk di sana, pada pusing juga. Ini yang datang banyak banget. Udah gitu yang datang modelnya hit and run. Hari ini dia di kecamatan satu, besoknya dia di kecamatan yang lain. Biasalah kalau di grup WhatsApp relawan itu ya. Oh ini terisolir nih. Oh ini daerahnya bagus buat foto-foto. Ulangi. Daerahnya bukan bagus buat foto-foto. Maaf ya. Maaf relawan, maaf jangan ada yang tersinggung. Daerahnya tuh terisolir, belum dapat bantuan gitu lah ya. Wah relawannya pada ke sana. Oh di sana ternyata udah kayak Indomaret, Alfamart juga nih. Situ ngasih bantuan, di sini ngasih bantuan. Pindah lagi mereka kan. Yang bingung siapa? Petugas puskesmasnya nyatetin hari ini yang dilayani udah berapa orang. Kemudian pelayanan kesehatan itu penyakitnya apa saja. Inilah kesempatan. Nah, untuk teman-teman dari epidemiologi, dari PAEI, dari FETP, mungkin kita bisa kompak ke sana pakai rompi ungu semua gitu ya. Atau rompi kuning UI gitu ya. Wah, apa yang dilakukan nih di dinas kesehatan itu nyatet membantu. Nah, ini ibu ini nih sebagai Bu Nurul ini dari Aceh Utara nih sampai frustasi dia. Di satu sisi ditekan oleh provinsi dan juga Kementerian Kesehatan, di sisi yang lain dia mau jalan ke puskesmas, jalannya berlumpur, kemudian mungkin BBM langka gitu ya. Nah, ini kita ke sana untuk membantu bagaimana sebetulnya eh, surveillance sistem surveillance tadi diaktifkan. Ini ada jargon lagi nih. Sebagai bahan advokasi ke Health Emergency Operation Center, HEOC. Nah, itu ada juga di pedoman. Apa sih HEOC? HEOC itu adalah tempat di dinas kesehatan untuk mengatur semua relawan kesehatan. Jadi, si relawan kesehatan misalnya dari Muhammadiyah gitu ya, MDMC datang di minggu pertama bawa dokter bedah. Oh, ternyata ini nggak ada kasus bedahnya. Kasusnya apa? Penyakit kulit. Oh, tertinggi ISPA. Besoknya dia datang lagi, rollingan dari Muhammadiyah dari tim yang berbeda, datang dengan membawa salep yang banyak, obat kulit yang banyak, obat batuk yang banyak. Nah, seperti itu. Itulah peran dari Epikes dalam bencana. Nih, tim PAE, tim FETP ikut sama yang namanya tipe satu mobile. Tipe satu mobile itu apa? Itu tim relawan kesehatan yang mobile ke daerah, ke pos-pos pelayanan kesehatan di pengungsian. Dia menempel sama bidan desa. Nah, ini luar biasa nih kalau ibu-ibu bidan nih, ya mungkin saya juga teringat juga sama Bu Imun ini pada saat kuliah ini, kemana-mana siap dari belakangnya ini, wah kalau samurai itu belakangnya pedang ya, tapi kalau Bu Imun ini belakangnya laptop, set totok keluar laptop gitu, wah langsung ngetik, wah, luar biasa lah. Memang ini Epicus yang dikombinasi dengan bidan itu cepet lah dalam.
dalam melakukan intervensi. Jadi itu yang kita harapkan dari teman-teman EPID. Jadi mungkin khusus nih ada tas bencananya EPID di belakangnya bisa langsung ambil laptop gitu kan, langsung keluar. Bagaimana apa menghitung penyakit di daerah terdampak bencana. Nah, kita tempelkan tipe satu mobil ini melayani pengungsian, melayani kesehatan di pos pengungsian, juga bersama bidan desanya agar kemana-mana dia tahu. Jadi tidak hit and run. Jadi lebih sustain. Jadi lebih paripurna pelayanan kesehatannya. Sampai penyakitnya itu dilaporkan ke puskesmas. Puskesmas dilaporkan ke Health Emergency Operation Center di Dinas Kesehatan. Jadi tim PAEI atau tim FETP atau tim Epidkes ini tidak hanya menempel di emergency medical team saja, tapi juga ke Dinas Kesehatan dan juga puskesmas. Nah, ini mungkin teman-teman juga banyak yang mengikuti akunnya Kemenkes ya. Sekarang Kemenkes banyak sekali mengirimkan relawan kesehatan pakai rompi biru dengan ada stripe kuningnya itu. Tapi kadang-kadang nggak dibekali dengan konsep ini. Sehingga, mohon maaf nih, ini direkam juga ya. Eh, ini yang temuan observasi di lapangan gitu ya. Kepada itu apa ya? Kalau saya bilang kebanyakan ngopi-ngopi, tapi nggak juga sih ya. Ya adalah di puskesmas gitu kan. Ada beberapa yang benar-benar wah pintar gitu ya, bisa memanfaatkan waktu selama penempatan di sana. Tapi ada juga yang beberapa yang tidak mendapatkan konsep yang baik sehingga seolah-olah jadi nggak ada yang dikerjain di sana gitu loh. Jadi ini juga salah satu masukan juga. Ini juga sudah saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan bahwa selain dokter dan perawat juga ada epikes di sana di relawan kesehatan itu. Cuma sekali lagi kembali ke paparan TCK tadi ya kepada Epidkes apakah banyak teman-teman Epid yang mendaftar atau tidak. Karena saya lihat kok isinya bukan cuman ya, isinya lebih banyak memang didominasi oleh tenaga medis. Sementara yang perlu sekali ditingkatkan di daerah terdampak bencana, apalagi bencananya slow onset seperti ini adalah pemantauan penyakit. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, ini kita lihat kompetensinya apa sih? Jadi memang di surveillance system ini. Jadi di domain 2, subdomain 2, monitor and access the quality of surveillance data. Ensure the timeliness. Jadi mendampingi puskesmas dan dinas kesehatan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan dari data. Nah, ini skill. Nah, kompetensi yang tambahannya lagi ini, monitornya, kemudian memberikan feedback, bagaimana sih untuk meningkatkan di puskesmas itu. Oh, ternyata puskesmasnya masih terendam lumpur. Kita melakukan inovasi-inovasi. Inovasinya apa? Bisa untuk menotifikasi. Jadi ini kemudian setelah subdomain 2.5 ke 2.3 seperti ini. Jadi ini juga salah satu kompetensi yang diberikan oleh tim FVTP pada saat terjun ke lapangan. Nah, kalau saya ngapain nih? Saya sebagai ketua tim melakukan hal yang berbeda. Tapi ternyata itu juga masih masuk ke dalam kompetensi EPID loh. Setelah saya baca di Coffee-nya, terima kasih ya Bu Imun ya kemarin. Saya terpapar itu juga dari diskusi kita di tahun kemarin juga. Ini dengan Dinas Kesehatan, dengan HLC Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di Dinas Kesehatan Provinsi ternyata kita juga menyusun menyusun legal framework and policies. Jadi ada SK bencana, SK pembentukan HLC. Dalam SK pembentukan HLC yang mostly itu copy paste dari SK-SK yang sebelumnya itu, orang masih bingung. Pak, saya tuh sebenarnya bingung Pak di HLC ini saya mau ngapain? Kita ya oke lah, Aceh udah pernah kena tsunami, tapi dulu waktu HLC apa waktu Aceh kena tsunami kan saya masih kecil Pak, saya belum masuk Dinkes. Waktu Aceh kena tsunami belum ada yang namanya HEOC, bahkan pasar kesehatannya nggak ada. Bahkan BPBD juga BNPB belum ada. Nah, di sana saya menggunakan domain 7 preparedness and response kompetensi epidemiolog ini
yang kebetulan tadi katanya Bu Imun saya sudah luar biasa ahlinya dalam bencana gitu ya. Ternyata ya kok benar gitu. Jadi kita coba coba sudah ada SK, SK-nya udah ada. Tapi menerjemahkan SK ini untuk tim HEOC, tim Dinas Kesehatan, assessment dari legal framework, kemudian communicate policies. Apa yang saya communicate? Tadi, Kepmenkes 1502 tahun 2023. Ini loh Bu, ini loh Pak, ada Permenkes, ada Kepmenkes, Bapak Ibu begini, biar apa? Biar keluar itu data penyakitnya. Iya Pak, saya ditanyain ini sama Pak Menkes, gimana caranya ya? Lah, Ibu tahu nggak completeness sama timeliness-nya? Enggak Pak, saya kan dari Yankes. Nah, ini dia salah satunya. Itulah kita bikinkan di sini. Yang namanya struktur, ada SK-nya tapi tidak ada strukturnya. Ibu kalau mau cari data, siapa pengumpul datanya? Datanya yang ngumpulin Pak Rahmat Cut. Data tentang penyakit. Penyakit itu kebetulan di sini Yankesnya itu dari P2, Bu Fitri. Jadi dari struktur ini orang akan lihat, oh ternyata hubungan ini dengan ini itu seperti itu. Kemudian tim relawan kesehatan yang datang siapa saja, siapa yang melakukan dari tim registrasi relawan. Ini tim bidan nih, bidan-bidan ini sangat luar biasa di Aceh Utara ya. Kalau di Aceh di provinsi Acehnya itu dari tim dokternya yang tadi saya ada fotonya itu. Jadi kita sampaikan ternyata ini masih bagian dari kompetensi Epidkes gitu loh, yang diregulasikan oleh WHO. Describe the policies, kemudian synthesize scientific information, yang kayak tadi alurnya IMT, bagaimana eh, PAEI atau Epidkes itu bergabung ke IMT tipe 1, membantu di puskesmas. Ini adalah satu proses synthesizing. Ya. Kemudian menggunakan pendekatan insiden manajemen, ICS. Nah, ini ada jargon baru lagi nih Bapak Ibu, menang banyak nih hari ini Bu. Ada banyak sekali jargon yang ternyata sangat berguna pada saat penanggulangan bencana. ICS itu adalah Incident Command System. Ada ketuanya, ada operasional, perencanaan, logistik, dan admin. Nah, itulah yang namanya Incident Management. Sama WHO udah di woro-woro dikasih tahu nih. Ini loh yang harusnya dilakukan pada saat terjadi bencana untuk cross sectoral coordination and incident management. Kenapa pakai cross sectoral coordination kayak tadi struktur yang bersihin puskesmas sama dinas kesehatan tentu saja bukan dokter, perawat, epidkes dari lain TNI yang konon katanya cuma dikasih nasi bungkus gitu ya sama Pak Menkeu. Enggak. Nah, tapi intinya kita punya cross sectoral coordination. Bagaimana kita bisa channeling. Knowledge-nya apa? Knowledge-nya tadi ICS. Nah, ini. Nah, knowledge. Kemudian, describe incident command structure itu ke knowledge ya. Kak nih. Kemudian list relevant partners and their roles and responsibilities in emergency response. Knowledge. Knowledge ini dapatnya dari mana Bapak Ibu? Nanti di slide selanjutnya akan saya kasih tahu. Itu adalah menyusun rencana kontingensi. Jadi kata siapa rencana kontingensi itu tugasnya BPBD? Bukan, ini tugasnya Epidkes. Karena ada di kompetensinya, di KOVE. Enggak, itu tugasnya BPBD, BNPB juga, itu sudah menjadi apa? Menjadi KPI-nya mereka, tapi ternyata untuk Epicus ini juga masuk, diminta loh sama WHO nih. Kemudian kompetensinya communicate with your own partners itu yang saya pada saat bencana itu saya juga sampaikan ke kepala dinas, ke Yankes. Jadi teman-teman Epidkes jangan berkecil hati, jangan seperti waktu di kuliahan FKM sendiri aja di pojokan gitu di perpustakaan belajar gitu. Ternyata kita juga harus maintain ongoing relationship with relevant partners, dokter, apoteker, perawat, eh, BNPB, kemudian lintas sektor yang lain, klaster-klaster yang tadi saya sampaikan, ada di pengungsian, kemudian ada pemenuhan air bersih, dan lain sebagainya. Karena ini ada di kompetensi kita. Preparedness and Response, subdomain 7.5, cross sectoral coordination and incident management menjadi kompetensi kompetensi frontline lagi.
Kebetulan kalau saya kan udah advance nih. Kalau tadi kata Bu Imun, oh ya menurut keyakinan saya loh ini ya, menurut keyakinan saya yang mungkin kita berbeda keyakinan juga nih. Sudah bertahun-tahun memang saya di bencana, memang kita tidak hanya memberikan tidak hanya maintain ongoing relationship, tapi juga memberikan advokasi dan bagaimana how to convince. Nah ini kalau udah advance nih, how to convince. Tidak hanya memberikan advokasi saja, tapi how to convince other sectors, other department inside the Minister of Health gitu ya, atau inside the district health office and provincial health office. Nah, bentuknya apa? Share information ini. Nah, bentuknya infografis. Bentuknya nanti silahkan Bapak Ibu lihat ini oleh-oleh juga nih. Ini ada link bisa diklik di sini. Sebenarnya kami itu ngapain sih dalam 1 bulan penugasan di Aceh itu? Nah, menyusunkan struktur, kemudian ini humanitarian crisis and natural disaster, meskipun ini di optional ya, contribute to development of the response plan. Dia bingung mau ngapain. Jadi puskesmas kemudian memberikan rujukan kalau ada penyakit menular harus pakai PPE, facilitate the personal safety ya kan. Karena apa? Ini bentuknya ada banjirnya pelan-pelan, ada banjir bandang. Pada saat banjir bandang, tidak hanya air saja, juga kayu dan material lain berpotensi tetanus. Kita akan lihat apakah ada peningkatan kasus tetanus, apakah ada peningkatan kasus leptospirosis. Harus ada personal safety and security. Nah, PPE-nya bagaimana? Lalu nanti kita lihat describe the political and cultural context. Nah, ini udah kan kompetensi lagi nih, udah skill. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi di domain 7, subdomain 8, humanitarian crisis and natural disaster. Ini bahkan beyond natural disaster. Kalau humanitarian crisis apa? Gaza, ya. Humanitarian crisis, krisis kemanusiaan. Ini bersama dengan teman-teman BKK, tapi yang penting bukan foto ininya. Lihat apa yang terpampang di belakang. Poster-poster ini yang adalah menjadi tools. Jadi orang masuk HEOC, ini ruangan HEOC. Pada saat dia masuk ke ruangan HEOC ini, dia akan lihat di belakang ini apa sih? Ada pemetaan relawan kesehatan, ada timelinenya. Di sebelah kanan ini struktur yang kita print segede gambreng, 2 meter kali 2 meter. Yang akhirnya pada saat orang lihat itu, oh bagus ya, yuk kita foto di depan sini. Ini juga distraction juga dan juga sebuah tools untuk melihat apa bagaimana ini divisualkan, policy ini divisualkan sehingga kelihatan nih gaps in health service provision and make recommendation to fill them. Di sini ada nih kotak-kotaknya nih. Siapa kemana, kapan, kemudian apa yang dibutuhkan setelah mereka pergi. Ini yang namanya Health Sector Response and Recovery Plan. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Ini banyak jargon-jargon juga di sini. Ini kebetulan tim saya, nih saya ketua timnya. Ini ada residen FETP kalau di UGM bilangnya. Ini residen jantung, ada residen kesehatan jiwa, ini ada apoteker, ini bersama dengan KKP atau BKK sekarang. BKK Lok Sumawe. Iya. Nah, penyusunan rencana kontingensi kesehatan menjadi salah satu kunci. Karena apa? Kompetensi kita tadi nih ada di sini ya. Mana tadi? Nah, di sini. Bukan di sini saya asal aja saya ini. Mana ya tadi ya? Fiscal policies, yang contingency plan tadi di sini ya. Oh ini. Emergency response plan. Nah, ada plannya tadi ada lah pokoknya ya. Incident response, incident command system. Ya sampai siwar kan saya kan. Nah, jadi ini yang kita lakukan, penyusunan rencana kontingensi kesehatan di masa prabencana. Itu juga termasuk salah satu dari kompetensi dari Epicus untuk eh, untuk domain bencana.
Karena bencana itu pasti akan datang beriringan dengan peningkatan penurunan status kesehatan dan peningkatan jumlah penyakit. Bagaimana strateginya? Ini kemarin saya presentasi di Bangkok, ternyata eh, pedoman nasional tadi yang buku hitam itu, Ministry of Health Decree Kemenkes tahun nomor 1502 itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini silahkan Bapak Ibu kalau misalnya mau konferensi internasional ini diambil aja nih. Nah, ini bisa diklik nih bahasa Inggris dia. Jadi ada 8 bab, 9 bab sama pendahuluan ya. Nah, di bab yang kedua ini tentang klaster kesehatan dan HIOC. Bagaimana menyusun contingency plan di sini udah ada step-stepnya, outline-nya seperti apa, kemudian bagaimana si eh, bagaimana si Epicus itu kita bisa masuk ke dalam penyusunan ini, Reserve Health Workers and EMT alias tenaga cadangan kesehatan dan EMT. Nah, di sini ada dan EPIT harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim IMT seperti yang sudah dicontohkan di tim UGM tadi. Jadi itu pesan yang mungkin bisa dibawa pulang. Poltekkes, mungkin di sini juga ada teman-teman dari Poltekkes, Dinas Kesehatan, di sini ada Mbak Yani, Mbak Yeni, Bang Pendi gitu ya. Dinas Kesehatannya pada saat mengirimkan tim untuk respon bencana jangan lupa EPIT. Ya, ini Kalimantan juga lagi bencana banjir ya Bang Pendi. Yang sabar di sana. Nah, kemudian setelah ada health cluster, kemudian HIOC, ada tenaga cadangan kesehatan dan EMT, ada standar minimal, data informasi, surveillance team, di sini masuklah standarnya di sini. Apakah standar ini sesuai dengan yang kita pelajari di kuliah? Wallahu alam gitu ya. Insya Allah ada. Setelah itu di pasca bencana ada yang namanya Post Disaster Need Assessment. Bagaimana mengembalikan sistem kesehatan berjalan seperti pada awalnya dan build back better. Jadi yang sebelumnya completeness timeliness nggak sampai 100%, bagaimana ini bisa 110. Wah, belum ada penyakitnya udah bisa kita laporkan. Nah, itu jargon aja, itu eh, bercanda. Jadi di sini. Dan ternyata salah satu lagi ya, di domain 7 itu ada loh MCI, Mass Gathering. MCI itu Mass Gathering masuk di domain 7 EPIT tadi, 7.6 kalau nggak salah. MCI itu apa? Mass Casualty Incident, alias korban banyak. Contohnya apa kalau bencananya korban banyak di Indonesia? Asmat, Bapak Ibu. Asmat itu dulu terjadi karena ada festival. Kemudian Epikesnya itu terlambat memberitahukan kalau terjadi outbreak campak di kabupaten sebelah dan harusnya itu bisa di containment. Akhirnya campak berkolaborasilah dengan gizi buruk di sebuah festival kesenian adat di di ya di Asmat itu. Asmat itu nama kabupaten ya. Datanglah menyebarkan bencana di sana. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya Epicus, MCI, Mass Casualty Incident. Tapi yang dibahas di sini adalah bagaimana melakukan triase, bagaimana kalau korban banyak, ya apa, terinjak-injak. Karena MCI di sini masuk setelah ada kerusuhan Kanjuruhan. Nah, begitu. Padahal di Epicus itu juga ada. Dan ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin setelah ini akan ada pembicara lain ya. Ada Prof. Nanti saya akan setia menunggu untuk adanya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur ternyata setelah materi saya ini Bapak Ibu terlena dan tidak memberikan pertanyaan. Itu lebih baik lagi. Ya, baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun gestur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Bu Imun. Baik.
Terima kasih Mas Gede. Kita berikan close virtual ya untuk pembicara pertama kita yang mana telah memaparkan secara komprehensif, membuka wawasan kita peran epidemiolog kesehatan ya. Jadi dari sisi atau dari perspektif praktisi ya, di mana Mas Gede ini pengalaman di lapangan dan juga sharing pengalaman